Lamentations 3, verse 22-23. Certainly, the faithful love of the Lord hasn't ended. Certainly, God's compassion isn't through. They are renewed every morning. Great is your faithfulness. Let us worship Him. In brokenness I wander through all my fears and unbelief. Faithfulness appears to me again. Through mountaintop and valley low, in every season this I know, your goodness like the dawn will break again. Oh, your mercy is rising in this heart again, and my soul begins to sing. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Oh, thank you, Jesus. Every good and perfect gift in your endless grace you give, falling from the Father's heart to mine. Beams of heaven as I go through this wilderness below, the fullness of your love for all the time. Oh, your mercy is rising in this heart again, and my soul begins to sing. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. And new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Your mercies are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Great is your faithfulness. Hallelujah. Great is your faithfulness. Man, I'm insecure and I'm so unsure. My motives don't be the purest either. My little sister probably need me. I ain't been around and I ain't tried to lead her. Help me, Lord. I ain't ever had no daddy. Feel like I'm failing. What's up ICC Youth? Gua Adriel.
Apa kabar? Seperti biasa kita balik in our recording ICC online service ICC Youth. Oke, hari ini seperti biasa gue selalu ditemanin oleh teman-teman yang setia, yang selalu support. Seperti biasa gue akan introduce, ada Penny Setiadi, ada Ryan Salomo, our video editor, dan ada Rachel Lucia. Oke, by the way guys, sejujurnya hari ini kita merecord di tanggal 2 Agustus. Jadi kita punya kebiasaan recording seminggu sebelumnya, dan hari ini tanggal 2 Agustus adalah hari ulang tahun our youth leader Valencia Gina Giovanni. Jadi tepuk tangan, happy birthday untuk Alen. Oke. Sedikit update, gue mau bertanya, apakah kalian semua udah bergabung di iClick ICC Youth? Kalau belum, segeralah bergabung, oke? Karena setiap minggunya kita grow dan kita bisa kenal orang-orang yang yang komunitas yang baru di dalam Tuhan, dan minggu demi minggu ada youth leader yang share amazing sermon yang interested gitu ya. Oke, jadi gue encourage lo sekali lagi untuk bergabung in iClick ICC Youth. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, let us pray. Dalam nama Yesus Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam firman-Mu Tuhan. Roh Kudus bantu kami, perjelas setiap kata yang kami dengar menjadi conclusion yang simple dan applicable, yang kami bisa pakai dalam kehidupan kami, yang akan tertanam, tumbuh, dan berbuah lebat, dan jadi berkat buat semua orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Alright guys, sekali lagi buat yang join, welcome back to ICC Youth Online Service ya. Jadi posisi ICC itu di Bandung. Jadi pribadi gue itu originally orang Bandung ya. Beberapa hari ini sadar nggak sadar di kota Bandung, our traffic is like back to normal menurut gua gitu. Mall udah pada buka, udah pada rame, tempat-tempat wisata super packed gitu. Dan menurut gua sih we are in the new normal with normal traffic macet guys. Oke, jadi everything's gue ngerasa kayak kita masuk kayak we can adjust gitu ya. Nah, conclusion selama beberapa bulan ini, untuk masa event Corona and COVID-19 ini gitu ya, emang kita belum menemukan vaksin gitu, dan kita belum tahu ini endingnya berapa lama segala macamnya gitu. But once I learned something ya. Jadi gini, hari ini gue mau berkhotbah sesuatu tentang mental health ya. Jadi gue melihat survei artikel bahwa beberapa bulan ini, efek daripada COVID-19, banyak manusia dan orang-orang yang menderita emosi jiwa atau yang namanya mental health gitu. Nah, menurut gue ini cukup serius ya. Maksudnya kalau ini nggak didiscuss, ini nggak di-share, kita nggak tahu step-step how to prevent gitu ya, ini akan menjadi sebuah depresi gitu. Kita akan stres, akan depressed, dan when you are depressed, your life you feel stuck gitu, dan lu nggak bisa masuk in the calling of God, your purpose life, semuanya kayak wasted gitu, sayang gitu. Jadi gue akan baca mulai dari satu ayat ya, Amsal 4 ayat 23 ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. So protect your heart, dengan segala kewaspadaan. Jadi kalau firman Tuhan ngomong dengan segala, it means dengan segala. It means with your strength, with your effort, with your time and energy, protect your heart gitu. Nah, waktu gue merenung ayat ini, kenapa firman Tuhan berkata jagalah hatimu gitu? Hatimu apa sih? Apa artinya? What is the meaning with your heart? For me, hati itu berbicara soal feeling, emotion, our vision, our goal, and everything that
inside your heart. So, how are you today? How are you doing? Gitu. Nah, itu semuanya hati gitu. Jadi, firman Tuhan berkata dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus aware, ya. Kita harus aware. Gimana sih kondisi hati kita sekarang gitu? Nah, COVID-19 menyerang manusia itu adil. Lu orang Kristen, bukan Kristen, semuanya dihantam, dihajar oleh COVID-19. Semua sekolah online schooling, oke? Beberapa gereja masih online, going online gitu. Jadi menurut gua COVID-19 itu kayak is a big challenge. Kalau di Alkitab, kalau challenge itu identik dengan yang namanya badai gitu. Nah, challenge atau badai kita nggak bisa milih, oke? Kita nggak bisa milih. Mereka lah yang datang duluan, tiba-tiba lagi datangnya, benar-benar tiba-tiba gitu. Nah, kalau kita nggak punya habit untuk self-aware with our heart, oke, self-check, kayak bertanya pada diri kita sendiri gitu, am I doing okay? Am I okay gitu? Apakah gue lagi sedih atau gue lagi bahagia? Apakah gue lagi apa? Ini self-check, aware gitu ya. Nah, karena kalau ini menjadi sebuah blind spotnya kita, ya, ada celah yang dimana badai masuk yang kita nggak bisa kontrol, dan itu menjadi awal stres kita dan berujung di depresi, kayak gitu, oke? Jadi konsep basic khotbah hari ini adalah mental health, ya. So, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. So, our life, okay, itu appear from our heart. Jadi intinya adalah, kalau badai menghantam kita, tapi kalau hati kita oke, ya, nah badai itu nggak efek buat kita. Interesting, right? Gue terinspirasi dari movie, film animasi beberapa tahun yang lalu, judulnya Inside Out, ya, Inside Out. Nah, Inside Out itu berbicara movie animasi tentang feelings, ya. Jadi gue mikir, kenapa ya judulnya Inside Out gitu? Oh, ternyata menurut gue kayaknya itu Amsal 4 ayat 23 gitu. Jadi kalau kita bisa menjaga hati kita, oke, badai apapun, challenge apapun, oke, we are okay. We are okay, ya. Karena kehidupan itu terpancar dari hati keluar. So, from the inside and to out. Gitu. Nah, so, jadi kehidupan itu, life is more about what happens in us than about what happens to us. Gitu, oke? Lanjut ya. Jadi, kita bahas sedikit soal challenge atau badai atau COVID-19 sekarang ya. Apa sisi positif daripada challenge yang menghadang kehidupan kita? Ya, menurut gua, challenge yang menunjukkan sisi positif adalah kalau itu menghantam kehidupan kita, ya, kita langsung cari Tuhan. Betul nggak? Kita langsung cari Tuhan, ya. Jadi dalam kehidupan gue juga, ya, kalau gue dihadang sama badai yang begitu besar kayak COVID-19 yang merubah situasi kehidupan gue langsung cari Tuhan. Gitu. Untungnya gue selalu self-check my heart, so my mental health is okay. Fondasi gue strong. Jadi gue nggak, waduh stres, waduh gila ini kapan nih berakhirnya ini online schooling terus, waduh no. Nah, so I'm okay. Tapi sisi positifnya adalah kalau manusia dihajar oleh badai-badai challenge itu, kita langsung berseru pada Tuhan. Nah, di Alkitab, ya, ada 2 kejadian badai, ya. Jadi yang pertama adalah ketika murid-murid Yesus dalam perahu itu dihajar sama badai, ya. Yang pertama, kejadian pertama itu Yesusnya tidur gitu, ya, dengan pules, ya. Nah, pada saat momen itu murid-muridnya berseru,
Yesus, Tuhan, maksudnya berseru kan, bangun, panik gitu. Jadi kalau ada, jadi situasi itu momen sama kayak kehidupan kita. Begitu kita dihajar, kita langsung berseru sama Tuhan, tolong saya, gitu. Nah, kejadian yang kedua, dihajar badai lagi, Yesusnya nggak ada dalam perahu, tapi dia berjalan di atas air, gitu. Nah, dari dua scene ini, dari dua momen di Alkitab tentang badai, sama kayak challenge dalam kehidupan kita belajar sesuatu yang powerful, yaitu Yesus selalu beserta dengan kita. Gitu. Selama COVID-19 ini, beberapa bulan berjalan, ya gue doa supaya COVID-19 ini berakhir, supaya vaksin ditemukan. Tapi nyatanya kita nggak tahu sampai kapan. Tapi yang gue rasain berbulan-bulan ini, penyertaan tangan Tuhan, gue ngerasain dia berjalan, meng-guide every my daily life, itu benar-benar nyata. Dan gue percaya, lu juga pasti merasakan penyertaan Tuhan. Bener nggak? Ya kan? We are alive gitu ya. Lu masih bisa online schooling, masih bisa nikmatin khotbah hari ini gitu. So, ya penyertaan Tuhan itu nyata. Oke. Untuk menutup khotbah gua hari ini ya. Satu tips. Ya, tapi ini klasik. Benar-benar klasik banget gitu. Tapi ini powerful. Gimana caranya? Oke. Kita bisa mempersiapkan hati kita, to prepare our heart. So whatever challenge hit us, we are strong. Ya, Gua akan bacain ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Yesus meninggalkan sesuatu yang powerful dalam kehidupan kita, yaitu damai sejahtera, peace, peace, comfort. Nah, gimana kita cara dapetinnya gitu? Nah, cara dapatnya adalah dekatkan hati kita pada Tuhan. Gimana caranya lagi? Lebih dalamnya, apa kabelnya, apa sih? Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca kitab-kitab yang mengencourage. Kitab Amsal, kitab Mazmur, ucapan syukur gitu. So, how to prepare kalau badai menghadang kita itu? Start today. Mulai hari ini. Bangun habit baca firman, pray, dekatkan kita fokus, karena ada damai sejahtera di dalam firman-Nya. Ayat terakhir ya. Yesaya 32 ayat 17. Nah, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi, walaupun badai menghantam, kehidupan kita secara tiba-tiba, merusak semua rutinitas kita, membuat kita harus membuat new normal, ya. But the peace, ada dalam kehidupan kita. Nah, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Apa itu kebenaran? Truth will set you free. What is the truth? The truth is the word of God. Jadi, conclusion khotbah hari ini simple. Dekatkan setiap hari hati kita pada firman-Nya. Baca firman Tuhan, ayat demi ayat, konsisten, disiplin, dan hati kita akan dan kita akan siap kapanpun dihadang oleh challenge-challenge yang baru. Dan percayalah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.
Amin. Oke, yuk kita tutup doa ya. Tuhan, ucap syukur Tuhan, kalau hari ini kita di-remind bahwa hati kita harus dekat dengan firman-Mu. Hati kita harus dekat dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk semua orang yang mendengarkan khotbah hari ini, digerakkan hatinya untuk mulai membaca kembali firman-Mu hari demi hari. Roh Kudus, remind kami akan betapa pentingnya kebenaran yang kami butuhkan. Kebenaran yang bisa memberi damai, tenang, dan ketentraman selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat untuk semua yang mendengarkan khotbah hari ini. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin and amin. Okay guys, so I am done for today. Gue berharap lo mendapatkan reminder, refreshment yang baru yang bisa lo langsung pakai gitu ya. So read the Bible, read the Word of God. So kalau merasa diberkati, subscribe and share the link with your friends and your family. So see you next Sunday and God bless you. Bye bye.